Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang tertulis di kitab Ma'aseh Shlichim atau Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 kita akan baca dan renungkan bersama di ayat 1 sampai dengan ayat 4 Bapak Ibu. Dan ada seorang di Kaisaria bernama Cornelius, seorang perwira dari pasukan yang disebut pasukan Italia. Seorang yang saleh dan yang takut akan Elohim beserta seluruh keluarganya, yang juga berbuat banyak sedekah di antara umat dan yang senantiasa berdoa kepada Elohim. Pada kira-kira jam ke-9 hari itu, dalam suatu penglihatan dia melihat dengan jelas seorang malaikat Elohim yang datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Dan sambil menatap kepadanya juga, seraya menjadi takut, ia berkata, "Ada apa ini ya Tuhan?" Dan dia berkata kepadanya, "Doa-doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu ingatan di hadapan Elohim." Kita sudah menyimak bersama tadi, kita sudah baca dan dikisahkan tadi tentang seorang bernama Cornelius Bapak Ibu. Dia adalah seorang perwira dari pasukan Italia yang tinggal di Kaisaria. Kitab suci mencatat bahwa ia tadi adalah seorang yang saleh dan takut akan Elohim. Bukan hanya dirinya tetapi juga seluruh keluarganya tadi. Dia ini banyak bersedekah di antara umat Yahudi. Padahal ia ini bukan orang Yahudi Bapak Saudara ya. Nah, luar biasanya adalah tadi dicatat ia adalah seorang yang senantiasa berdoa kepada Elohim. Doa-doa Cornelius dan sedekahnya tadi telah naik sebagai suatu ingatan di hadapan Elohim. Itu artinya Bapak Ibu bahwa sedekah, doa-doa dan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Cornelius yang bukan orang Yahudi tetapi percaya kepada Elohimnya atau Tuhannya orang Yahudi, maka dia ini diingat oleh Elohim. Apa yang kemudian dikatakan oleh malaikat tadi Bapak Saudara, kita akan baca di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan sekarang utuslah orang-orang ke Yope dan panggillah Simon yang disebut Petrus. Orang ini sedang menumpang pada seseorang, pada Simon penyamak kulit yang rumahnya berada di tepi laut. Orang ini akan berbicara kepadamu apa yang seharusnya engkau perbuat. Maka singkat cerita Bapak Saudara, Kepa datang ke rumah Cornelius. Setelah kita tahu, nanti saudara bisa baca di Kisah Para Rasul ini, bagaimana Cornelius juga diberi penglihatan. Yang intinya adalah supaya dia ini nanti pergi ke rumah Cornelius untuk mengatakan apa yang harus dikatakan kepada Cornelius. Nah, ketika di rumah Cornelius Bapak Ibu, maka Kefa ini mengatakan bahwa Elohim bukanlah pemandang muka. Ini di rumahnya saudara. Elohim mengasihi orang dari bangsa yang lain asal orang tersebut takut akan dia, takut akan Elohim artinya. Mari kita membacanya di Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 dan juga 35. Dan seraya membuka mulutnya, Petrus berkata, "Berdasarkan kebenaran aku memahami bahwa Elohim bukanlah pemandang muka. Namun di antara setiap bangsa, siapa yang takut akan dia dan mengerjakan kebenaran, dia berkenan kepadanya." Apalagi yang dikatakan kemudian oleh Kefa. Selain itu Bapak Saudara, Kefa memperkenalkan Tuhan Yesus Hamasiah kepada Cornelius dan juga bersama sanak keluarganya, karena waktu itu Cornelius mengumpulkan juga seluruh sanak keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya saudara. Saya akan lanjutkan pembacaannya di ayat yang ke-36. Firman yang telah dia kirimkan kepada Bani Israel ketika memberitakan damai sejahtera
Melalui Yeshua HaMasyiah, dia inilah Tuhan atas semuanya. Nah, apa yang kemudian terjadi Bapak Saudara? Saya akan lanjutkan pembacaannya di ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Dan dia memberi perintah kepada kami agar mengkhotbahkan kepada umat dan bersaksi sungguh-sungguh bahwa dialah yang telah ditunjuk oleh Elohim sebagai hakim atas yang hidup dan yang mati. Bagi dialah semua nabi bersaksi bahwa melalui namanya setiap orang yang percaya kepadanya telah menerima penghapusan dosa. Inilah kabar damai sejahtera, kabar baik, kabar keselamatan yang disampaikan oleh Kefa kepada Kornelius. Dia mengkhotbahkan dan memberitakan tentang Tuhan Yesus HaMasyiah yang dia imani. Apa yang terjadi setelah Kefa mengkhotbahkan atau memperkenalkan Tuhan Yesus HaMasyiah kepada Kornelius dan juga sanak keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya Bapak Ibu? Saudara bisa baca nanti di ayat 46 sampai dengan ayat 48. Roh Kudus turun atas mereka semuanya. Sehingga mereka ini memuliakan Elohim, mereka ini berbahasa lidah. Atau yang selama ini kita mengenalnya dengan berbahasa roh Bapak Ibu. Jadi apa yang harus diperbuat oleh Kornelius Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan oleh Kefa adalah ia harus dibaptiskan ke dalam nama Yeshua HaMasyiah. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita lebih jelas. Di ayat yang ke-46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu yang sedang berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Lalu Kefa menanggapi, apakah seseorang dapat menghindari air? Sehingga mereka ini yang telah menerima Roh Kudus sama seperti kita tidak dibaptiskan. Maka dia memerintahkan mereka untuk dibaptis di dalam nama Tuhan. Kemudian mereka meminta dia untuk tinggal beberapa hari. Jadi yang harus diperbuat oleh Kornelius adalah dia dibaptiskan ke dalam nama Yeshua HaMasyiah. Itulah pesan Tuhan yang disampaikan untuknya, yang harus dikerjakannya, yang disampaikan melalui Rasul Kefa, Bapak Ibu. Pagi ini Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menjadi orang-orang yang seperti Kornelius, yaitu orang-orang yang takut akan Elohim, yang dia hidup di dalam kesalehan, dia hidup di dalam kebenaran. Ayo saatnya kita mengejar kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Kita menjadi orang-orang yang takut akan Elohim, yang dibuktikan lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita yang betul-betul takut akan Dia. Mari kita menjadi orang yang seperti Kornelius, yang senantiasa berdoa kepada Elohim, yang kita ini berharap dan meminta kepada Tuhan saja, yang kita tidak berdoa dan berharap kepada manusia, karena kalau kita berharap kepada manusia, kita pasti kecewa. Di dalam nyanyiannya Bapak Saudara di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 141 ayat yang kedua, saudara bisa baca nanti bagaimana Daud ini berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, biarlah doaku dipersiapkan sebagai ukupan di hadapanmu. Terangkat yang kedua telapak tanganku sebagai persembahan sajian petang hari. Maka saya berharap, saya berdoa, biarlah kiranya seperti Tuhan sudah membimbing Kornelius, Tuhan sudah menunjukkan apa yang harus diperbuatnya, maka Tuhan juga kiranya membimbing kita semua Bapak Ibu, untuk apa yang harus kita perbuat ke depan, untuk apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tidak bingung jalan mana yang harus kita pilih, keputusan mana yang harus kita ambil. Saya berdoa sekali lagi, biarlah kiranya Tuhan membimbing kepada kita. Bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa lewat Tuhan utus orang lain untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Sebagai ayat yang terakhir, saya mengajak kita untuk membaca di kitab Ifrim atau Ibrani Bapak Ibu, ayat ya pasal 13 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan 16. Oleh karena itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban pujian kepada Elohim
yaitu buah bibir yang mengakui namanya. Buah bibir yang mengakui nama Elohim, artinya kita ini mengakui nama Yahweh, karena nama Elohim adalah Yahweh. Tetapi bukan hanya sekedar kita menyebut, memanggil, mengakui nama dirinya, tetapi kita ini harus mengakui kuasanya, mengakui otoritasnya, mengakui dan merasakan kasih dan setianya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat 16, dan janganlah lupa akan perbuatan baik dan persekutuan, karena Elohim menjadi berkenan dengan kurban-kurban seperti itu. Kurban persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah pujian penyembahan kepadanya dan juga doa-doa kita kepadanya. Dan kalau kita sertai dengan sedekah, kalau kita sertai dengan kehidupan yang takut akan Dia, yang senantiasa berdoa, berharap kepada Elohim, saya percaya maka Tuhan boleh berkenan di dalam kehidupan kita semuanya. Tetap semangat Bapak Saudara untuk kita terus mempersembahkan kurban pujian dan doa-doa kita kepada Elohim. Kita percaya bahwa Tuhan kita mendengarkan setiap doa dan kerinduan kita. Apa yang kita butuhkan, saya yakin Tuhan mengerti dan siap menyediakannya bagi kita. Asal itu tidak bertentangan dengan kehendak Elohim. Jangan lupa juga tadi Bapak Saudara untuk kita bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Kalau belum memungkinkan bersekutu secara langsung seperti dulu karena masa pandemi ini, kita tetap bisa bersekutu melalui koneksi internet, lewat HP, lewat laptop kita dengan aplikasi yang ada. Semangat pagi Bapak Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.